Shalom. Saat ini kita akan kembali bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami untuk kami bisa melayani Engkau. Dan saat ini Tuhan, ketika kami akan kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan, kami menyadari keterbatasan kami. Terus sebabnya Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu Roh Kudus untuk menolong kami, memampukan kami bisa memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari saat ini. Dan kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali belajar akan firman Tuhan. Nama saya Pendeta Anto, Tuhan percayakan kepada saya untuk melayani satu jemaat yang sedang dalam masa pertumbuhan di Sidoarjo, Saudara. Dan kami menikmati, merasakan bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam pelayanan kami, dan juga Tuhan mempercayakan juga satu usaha yang saat ini sedang kami kembangkan. Baru saja Tuhan mempercayakan satu usaha, walaupun sebelumnya kami sudah melakukan beberapa macam usaha kecil-kecilan, tetapi ya kita tahu lah ya, membuka usaha bukan satu hal yang mudah, tapi banyak pergumulan. Tapi saat ini, beberapa bulan terakhir ini, Tuhan percayakan kepada kami untuk mengelola satu usaha. Jadi ada pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, dan juga ada usaha yang sedang Tuhan percayakan kepada kami juga. Dan saat ini kita akan belajar dari pasangan suami istri yang memiliki komitmen dan totalitas dalam usaha dan dalam pelayanan. Sepasang suami istri dalam Alkitab, saudara, yang kita semuanya tahu. Kita akan lihat di slide saat ini, saya mau mengajak kita semuanya bagaimana kita bisa menghidupi pelayanan di dalam pekerjaan. Dan kita akan belajar dari pasangan suami istri yang ada di Alkitab, yaitu Aquila dan juga Priscilla. Jujur, saudara, selama ini saya selalu berpikir apakah memang benar dalam pelayanan dan pekerjaan itu dua hal yang berbeda. Apakah mungkin kira-kira pekerjaan itu juga memiliki korelasi yang tepat dengan pelayanan? Karena beberapa teman saya mengatakan kepada saya ada sebuah statement bahwa business is business, tidak bisa dicampurkan dengan pelayanan. Dan juga dalam pekerjaan pun juga sama, apakah memang benar pekerjaan dan pelayanan itu dua hal yang berbeda, yang tidak bisa berjalan beriringan. Kalau kita melihat dari Aquila dan Priscilla ini, sepasang suami istri, mereka juga melakukan satu pekerjaan. Kalau kita melihat juga bahwa mereka bukan hanya bekerja, tapi mereka pemilik dari pekerjaan itu sendiri. Atau kalau kita menggunakan bahasa yang sekarang, yaitu mereka itu pebisnis. Sepasang suami istri yang pebisnis di mana mereka mengelola satu usaha dan pasti hitung-hitungan untung ruginya pasti juga mereka pertimbangkan ya. Yang menarik adalah di dalam pekerjaannya mereka tekuni, mereka pun juga melakukan satu pelayanan yang luar biasa. Itu yang akan kita pelajari bersama-sama saat ini. Bagaimana Aquila dan juga Priscilla mengelola waktu mereka, mengelola tenaga mereka, mengelola keuangan mereka untuk bekerja, untuk usaha, dan juga untuk pelayanan. Tidak dapat dipungkiri memang mendapatkan pemasukan ya secara finansial itu sangat penting untuk memenuhi kebutuhan setiap aspek dalam kehidupan kita, saudara. Apa yang tidak butuh uang, saudara, saat ini ya? Mulai kita lahir sampai kita meninggal, semuanya butuh duit. Kita lahir butuh uang, minimal untuk proses melahirkan. Kemudian kita bertumbuh, masih balita, kita juga membutuhkan uang, saudara. Kita masuk dalam dunia pendidikan, mulai dari PAUD, entah itu playgroup, taman TK, dan lain-lain, kita membutuhkan uang, saudara. Tingkat pendidikan dasar juga kita membutuhkan uang, kuliah juga butuh uang. Bekerja kita juga butuh uang, saudara. Memang bekerja kan supaya mendapatkan penghasilan, mendapatkan pemasukan. Tetapi jangan lupa itu pun juga membutuhkan uang juga, minimal untuk transportasi. Kalau kita memiliki usaha, butuh modal. Kalau kita tidak butuh modal, oke kita mengatakan saya tidak butuh modal untuk usaha, saya bisa menjual produknya orang lain. Itu pun juga butuh uang juga, saudara.
Di dalam pelayanan juga butuh uang, nggak dapat dipungkiri, pelayanan butuh uang, bahkan butuh uang sangat besar, di dalam lingkup pelayanan apapun juga. Pelayanan di desa butuh uang, pelayanan di kota butuh uang. Sekarang ini kan juga sedang marak juga pelayanan melalui media online, pelayanan multimedia, itu pun juga butuh uang. Butuh alat-alat yang dibeli dengan uang, ya kan? Semuanya butuh uang. Kesehatan kita juga butuh uang, Saudara, untuk menjaga kesehatan kita. Selalu butuh uang di dalam kehidupan kita. Dan memang uang bukan segala-galanya, tetapi ternyata segala yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari itu butuh uang. Sehingga kita membutuhkan pemasukan dalam kehidupan kita, pemasukan finansial. Bagi orang-orang yang muda, pacaran, pacaran pun juga butuh uang, pacaran butuh modal. Kita tidak bisa lepas, tanpa uang dalam kehidupan kita. Dalam setiap aspek kehidupan kita, kita butuh uang. Segala sesuatu kita butuh uang. Memang uang bukan segala-galanya, benar. Ah, orang mengatakan bahwa iya, uang bisa memberi makanan yang mahal, tetapi tidak dapat membeli rasa untuk menikmatinya, itu benar juga. Tapi bagaimana ketika tubuh kita tidak sehat karena kita tidak menjaga kesehatan kita? Ya, jadi dalam hal ini kita mengetahui bahwa pemasukan finansial dalam kehidupan kita sangat penting, saudara. Sangat penting. Mari kita belajar bersama-sama bagaimana kita menghidupi pelayanan dalam pekerjaan. Yang pertama, mari kita belajar menyadari bahwa menjalin relasi pelayanan melalui pekerjaan, Saudara. Menjalin relasi pelayanan melalui pekerjaan. Saya akan bacakan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 3. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama, karena mereka sama-sama tukang kemah. Sangat penting bagi kita untuk menjalin relasi di dalam, pelayanan. Melalui apapun juga, termasuk melalui pekerjaan, Saudara. Paulus punya relasi yang baru yang bernama Aquila bersama dengan istrinya Priscilla. Di dalam pelayanan juga yang dilakukan oleh Paulus, dan Paulus juga memiliki skill, memiliki keahlian untuk membuat kemah. Dan kalau kita melihat pada waktu itu, kemah itu satu bisnis yang sangat menjanjikan mendapatkan keuntungan, saudara-saudara. Perang masih banyak terjadi, ya kan? Seringkali mereka perang satu bangsa dengan bangsa yang lain, satu kerajaan menyerang satu kerajaan yang lain, dan menyerang itu bukan butuh waktu sehari 2 hari. Kadang-kadang pengepungan ke sebuah kota atau pengepungan ke sebuah negara itu dilakukan bisa sampai bertahun-tahun, bisa sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, tergantung situasi dan kondisi yang ada. Dan tentu saja mereka membutuhkan kemah, mereka membutuhkan tenda, saudara. Dan kita percaya, kita melihat bagaimana Paulus, Aquila, Priscilla ini melihat satu peluang bisnis yang besar dalam kehidupan mereka setiap hari. Di lingkup mereka, kemah atau tenda itu sangat dibutuhkan pada waktu itu. Kalau kita melihat juga hitung-hitungan, saudara, untuk menyerang sebuah negara tidak hanya dibutuhkan 100, 200, atau 1000, 2000, bisa jadi sampai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bisa sampai 120.000 pasukan. Dan itu sudah butuh berapa kemah, saudara-saudara, untuk sekali perang pada waktu itu. Dan Paulus, Aquila, Priscilla melihat peluang itu. Ketika Paulus dari Korintus, dari Athena, kemudian dia ke Korintus, dia ketemu menjalin relasi yang baru bersama dengan Aquila dan Priscilla. Dan itu rupanya dari relasi yang ada itu menolong pelayanan Paulus selama di Korintus. Bukan hanya di Korintus, nanti kita akan melihat bersama-sama bagaimana Paulus mengembangkan pelayanannya juga ketika dia memiliki relasi yang baru bersama dengan Aquila dan Priscilla. Dari Aquila dan Priscilla inilah Paulus juga memiliki jaring yang lain lagi di berbagai tempat, saudara. Mereka di dalam relasi ini, mereka bisa sharing bukan hanya tentang pelayanan, tapi juga pekerjaan, tentang kehidupan sehari-hari, tentang visi dan misi.
Baik visi dan misi dalam pekerjaan, visi dan misi dalam pelayanan. Mereka bisa saling sharing, mereka saling berbagi. Bahkan mereka juga berbagi akan firman Tuhan, sharing akan firman Tuhan. Jadi kita melihat betapa pentingnya kita membangun relasi dalam pelayanan ini melalui bidang pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Entah kita bekerja di sebuah perusahaan, entah kita bekerja di kantor, entah kita bekerja, punya usaha sendiri. Ketika kita berbicara tentang usaha sendiri, kita mungkin tidak perlu berpikir terlalu muluk-muluk, kita memiliki usaha dengan omset yang ratusan juta, yang jutaan atau miliaran rupiah, tidak Saudara. Bahkan ketika Tuhan percayakan kita, mungkin kita hanya menjadi pedagang bakso keliling yang rombong Saudara, itu pun juga perlu relasi. Kami punya langganan yang kayak tukang-tukang bakso atau tukang sate. Jadi seringkali kami pesan hanya melalui telepon saja atau melalui WA saja, Saudara. Dan dari itu saja, itu sudah menolong, Saudara, menolong para penjual dan juga kami tidak perlu pergi, kami tidak perlu keluar dari rumah. Sekarang ini kekuatan relasi sangat penting, sangat luar biasa, Saudara. Di dalam pelayanan, kekuatan relasi itu sangat luar biasa. Kami seringkali dibantu oleh teman-teman kami, entah itu, mereka para pelaku usaha, pelaku bisnis, entah itu rekan-rekan pelayanan dari berbagai daerah, dari berbagai macam tempat. Mereka menjadi relasi yang sangat luar biasa di dalam pelayanan kami, Saudara. Di dalam pelayanan itu membutuhkan jejaring yang sangat besar. Jejaring dengan teman-teman pengusaha, jejaring dengan teman-teman sesama pelayan Tuhan, gereja-gereja yang ada di sekitar kita, hamba-hamba Tuhan yang di sekitar kita. Bahkan kita juga perlu membangun jejaring dengan pegiat-pegiat media sosial yang sekarang ini memiliki peran yang sangat luar biasa di dalam dunia pelayanan, dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis. Sosial ini sekarang ini media sosial mengambil peran yang sangat luar biasa dan kita memerlukan orang-orang yang terampil di dalam media sosial untuk mengembangkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, mengembangkan bisnis yang Tuhan percayakan kepada kita, mengembangkan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sangat penting bagi kita untuk menjalin relasi pelayanan melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Saya percaya kekuatan relasi ini tidak dapat dipungkiri. Kita bisa mengembangkannya secara efektif. Kita bisa menggunakan kekuatan relasi ini secara efektif dalam pelayanan, dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tentu saja ke arah yang baik ya, bukan relasi ke arah yang negatif, bukan relasi untuk mungkin kita mengatakan korupsi massal, atau kita mungkin melancarkan usaha kita dengan cara yang tidak benar, melancarkan pelayanan kita dengan cara yang tidak benar, bukan Saudara. Relasi yang mengembangkan dan memuliakan nama Tuhan, mengembangkan pelayanan kita, mengembangkan usaha kita, tapi tetap juga dengan motif dan tujuan yang memuliakan nama Tuhan. Paulus, Aquila, Priscilla memiliki relasi yang sangat baik dalam pelayanan dan juga dalam pekerjaan mereka. Yang kedua, mari kita melihat bagaimana kita bisa mengembangkan pelayanan kita melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan pada kita. Loyalitas yang seimbang antara bekerja dan melayani Tuhan. Saudara. Ada satu loyalitas itu dibutuhkan. Dalam pekerjaan kita perlu loyal. Saudara. Ketika kita bekerja, kita perlu loyal kepada tempat di mana kita bekerja, kepada orang, kepada siapa kita bekerja. Ketika kita mengembangkan usaha, mengembangkan bisnis yang Tuhan percayakan, kita perlu loyal dengan pekerjaan, dengan bidang usaha yang Tuhan percayakan kepada kita. Demikian juga dengan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita perlu loyal dengan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita, saudara. Kita akan membaca bersama-sama dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang ke-18. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang ke-18 demikian firman Tuhan. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Saudara, kalimat Priscilla dan Aquila menyertai dia, menyertai Paulus, menunjukkan bagaimana mereka berdua ini sepasang suami istri ini begitu setia, begitu loyal kepada pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bahkan juga Priscilla Aquila ini begitu loyal kepada Paulus yang telah mengembangkan atau yang menurut mereka Paulus diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk mengembangkan pelayanan.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat bagaimana loyalitas Aquila dan Priscilla ini di dalam pelayanan mereka, di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Sementara mereka bekerja, mereka juga melayani. Sementara mereka melayani, mereka juga bekerja, saudara. Membutuhkan satu dedikasi yang luar biasa untuk membayar harga sebuah loyalitas di dalam pelayanan, loyalitas di dalam pekerjaan. Memberikan waktu dan ruang yang sangat, sangat besar bagi mereka untuk menyeimbangkan antara bekerja dan juga melayani. Mengalokasikan dana yang cukup juga untuk pelayanan, untuk pekerjaan mereka, saudara. Ini perlu satu loyalitas yang luar biasa. Dan saat ini, saudara, di tengah-tengah tantangan zaman yang ada, jangan lupa juga di dalam persaingan itu bukan hanya persaingan dalam hal bisnis, dalam hal persaingan dalam hal usaha. Di dalam pelayanan pun juga ada persaingan-persaingan yang sangat signifikan, yang sangat mencolok, yang sangat jelas kita lihat. Bagaimana gereja yang satu dengan gereja yang lain, pelayanan yang satu dengan pelayanan yang lain. Mereka saling berlomba-lomba berusaha menampilkan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Sehingga pelayanan mereka berkembang. Ya kan? Dan kita membutuhkan para pengerja, para pengurus gereja, para jemaat yang loyal dengan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebelum menuntut orang lain untuk loyal dalam kehidupan kita, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, bukankah penting bagi kita juga, kita sendiri belajar loyal dengan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin ada banyak tantangan yang kita hadapi. Ada banyak rintangan, bahkan mungkin kita berada di titik jenuh saat ini dalam pelayanan kita. Kita merasa pelayanan saya itu stagnan. Kita merasa kenapa pelayananku hanya seperti ini saja, tidak mengalami pertumbuhan. Mengapa pelayanan yang kerjakan seolah-olah tidak mengalami progres yang signifikan. Dan kita mulai stagnan, kita mulai undur, kita mulai lemah. Mari kita belajar tetap setia di dalam pelayanan kita. Demikian juga dengan usaha, saudara. Usaha yang Tuhan percayakan kepada kita mungkin saat ini bukan mengalami progres, atau mungkin justru kita mengalami kemunduran di dalam usaha kita. Ada banyak yang harus kita bayarkan sementara penjualan tidak sebanding, atau juga mungkin kita mengalami tantangan dalam dalam pekerjaan kita, kita dihambat prestasi kerja kita oleh atasan, entah oleh rekan kerja, kita dijegal sana sini. Kita belajar untuk mengembangkan diri, tapi saudara-saudara loyalitas itu sangat dibutuhkan di dalam pekerjaan dan juga dalam pelayanan kita setiap waktu. Kita juga memiliki hormat dan respek kepada rekan pelayanan kita, saudara. Dan yang menarik adalah saudara, saya belajar dari Aquila dan Priscilla ini, mereka ini bukan hanya bekerja, tapi mereka pemilik usaha, mereka pengusaha, mereka pemilik bisnis dari kemah itu sendiri. Yang saya lihat, perhatikan dari sepasang suami istri adalah mereka memiliki respek yang besar kepada Paulus, yang dianggap sebagai pemimpin rohani mereka, pembimbing rohani mereka, saudara. Sangat sulit bagi seorang pebisnis, pelaku usaha yang sudah maju, memiliki respek kepada seorang hamba Tuhan. Tetapi ini satu hal yang luar biasa, loyalitas mereka kepada Paulus memberikan respek yang besar dalam diri mereka kepada Paulus. Kadang-kadang seorang pengusaha, pelaku bisnis, kurang respek kepada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan dianggap sebagai, ya kamu hanya pelayanan saja, kamu nggak ngerti dunia usaha, kamu nggak ngerti repotnya ini dan itu, pokoknya tugasmu adalah melayani aja. Kamu butuh uang berapa, saya yang kasih. Nanti ikuti aturan saya, ikuti arahan saya. Kalau kamu tidak ikuti arahan saya, bantuan kepada gereja, bantuan kepada pelayanan hamba Tuhan ini akan dihentikan. Tapi orang yang loyal dalam pelayanan tidak akan pernah melakukan itu. Orang yang loyal dalam pelayanan, tantangan apapun juga, ada kalanya mungkin berbeda pendapat dengan hamba Tuhan, yang di mana dia bernaung, hamba Tuhan di mana dia melayani, itu hal yang biasa, tapi dia tetap support secara total, saudara. Aquila Priscilla menjadi contoh yang tepat bagaimana loyalitas mereka di dalam pelayanan, loyalitas mereka di dalam pekerjaan. Selanjutnya yang ketiga, yang kita bisa pelajari, bagaimana kita bisa mengembangkan pelayanan melalui bidang pekerjaan. Cakap dalam bekerja dan pelayanan. Cakap dalam bekerja dan dalam pelayanan. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai yang ke-26.
Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa Apolos itu ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menarik adalah waktu yang mereka miliki bersama-sama dengan Paulus itu benar-benar dimanfaatkan oleh Aquila dan Priskila ini untuk belajar firman Tuhan, saudara. Untuk menggali firman Tuhan. Paulus dengan kecakapannya mengajar, karena dia juga seorang ahli Farisi sebelumnya. Dia seorang ahli Farisi yang sangat paham tentang Taurat Tuhan, yang sangat paham tentang firman Tuhan. Itu memiliki kecakapan untuk mengajar, dan itu benar-benar dimanfaatkan oleh Aquila dan Priscilla untuk menambah wawasan mereka, menambah pengetahuan mereka akan Tuhan, saudara. Dan ketika melihat ada orang yang berpotensi untuk menjadi pemberita Injil, yaitu Apolos. Mereka tidak pernah segan-segan mengajar. Mereka tidak segan-segan berbagi ilmu, berbagi pengetahuan tentang firman Tuhan kepada Apolos. Pekerjaan yang mereka miliki, pekerjaan yang mereka kerjakan sejauh ini tidak menghalangi kemampuan, kesempatan, kemauan mereka untuk belajar, untuk maju. Sangat penting bagi kita untuk mengupgrade diri kita di dalam bidang pekerjaan kita, dalam bidang pelayanan kita, sangat penting bagi kita untuk terus belajar. Belajar tidak kenal usia, belajar juga tidak kenal strata pendidikan kita. Sampai di tahap apapun saat ini pendidikan kita, proses belajar tetap akan berlangsung seumur hidup, saudara. Tidak akan berhenti. Dan tidak akan dibatasi oleh tingkat akademi formal, tingkat pendidikan formal atau non formal. Kita bisa belajar kepada siapa saja, di mana saja, selama kita mau. Kita perlu meningkatkan kapasitas diri kita dalam pekerjaan. Di dalam pelayanan pun juga sama. Belajar tidak kenal henti, saudara. Ya kan? Belajar tidak pernah berhenti. Saya juga melayani di sekolah minggu. Mulai tahun 93 atau 94 sudah berguru di sekolah minggu. Sampai sekarang ini tetap belajar, saudara. Yang terbaik bagaimana pelayanan sekolah minggu yang baik. Juga belajar akan firman Tuhan, sampai detik ini pun saya masih terus belajar. Membaca buku-buku referensi firman Tuhan, juga pengetahuan-pengetahuan umum yang lain pun terus belajar, terus mengupgrade diri. Dalam bidang usaha pun juga sama, seperti yang saya sampaikan di awal. Saat ini Tuhan percayakan kepada kami satu bidang usaha, berkaitan dengan bidang usaha pengkilap cat kendaraan, dan lain-lain berkaitan dengan kendaraan itu. Sampai saat ini terus mengupgrade diri, saudara. Sampai itu terus bagaimana mengembangkan produk yang terbaik, yang jauh lebih baik lagi. Jauh lebih efisien, jauh lebih efektif manfaatnya. Jauh lebih bagus sekali tingkatan kualitasnya, saudara. Tidak pernah berhenti, terus belajar, terus mengasah kemampuan diri, skill yang harus dipelajari. Bahkan juga kemampuan mengembangkan melalui media sosial itu pun terus masih saya pelajari sampai saat ini, ya kan? Kita terus belajar, tidak pernah kenal usia, saudara. Mungkin orang-orang berpikir, ya biar media sosial orang-orang muda saja. Saya rasa itu tidak tepat juga. Kita atau mungkin Bapak Saudara atau saudara-saudara semuanya yang usianya yang mungkin menurut anggapan dari orang-orang muda kita sudah usia sudah lanjut gitu pun tidak pernah menutup diri kita terus mengembangkan kemampuan kita di dalam pelayanan, di dalam juga pekerjaan. Saudara, Apolos itu sudah berkali-kali mengajar di rumah-rumah ibadat. Tetapi Aquila dan Priscilla ini tetap setia mengajari Apolos tentang jalan Tuhan, tentang firman Tuhan. Satu hal yang luar biasa kita melihat di tengah-tengah kesibukan yang mereka lakukan dalam pekerjaan mereka, masih menyediakan diri untuk mengajar orang lain. Saudara. Jangan lupa, ketika kita mengajar orang lain, di waktu yang sama juga kita sedang belajar, saudara.
Sementara kita mengajar orang lain, waktu yang sama juga kita sedang belajar banyak hal. Nggak mungkin selama 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun, 10 tahun, pengetahuan kita hanya itu-itu saja yang kita pakai untuk mengajar orang lain. Kita terus pasti akan belajar untuk menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita. Dan kita percaya juga bahwa kita memiliki keinginan dan semangat untuk belajar, sedia dan setia mengajar orang lain juga di dalam Tuhan. Saya rasa juga bukan hanya mengajar firman Tuhan, bahkan ketika kita menjadi pelaku usaha, kita tidak segan-segan juga berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, berbagi, banyak hal, pengalaman-pengalaman hidup kita, pengalaman pekerjaan kita kepada orang lain. Beberapa waktu ini saya sedang tertarik dengan satu link di mana orang itu berbagi tentang bagaimana marketing, bagaimana mengembangkan usaha, bagaimana juga mengelola usaha dengan modal yang minim, Saudara. Sangat tertarik, beberapa waktu ini saya belajar dari beliau. Ya, banyak ilmu-ilmu yang didapat. Jadi terus mengembangkan diri sangat penting dalam kehidupan kita, pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita. Yang keempat yang perlu kita belajar adalah kita memiliki kepekaan dan empati terhadap kebutuhan orang lain. Memiliki kepekaan dan empati terhadap kebutuhan orang lain. Kita akan baca dalam Kisah Para Rasul pasal 18. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 27 sampai yang ke-28. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan bahwa dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara, sebelum Apolos pergi menyeberang ke Akaya, Aquila, Priscilla ini, dan juga orang-orang bersama-sama dengan mereka ini, memberitahukan lebih dahulu, membuka jalan lebih dahulu, menolong memberitahu kepada orang-orang di mana Apolos akan tuju itu, supaya membantu Apolos dalam pelayanannya, saudara. Ini satu hal yang sangat menarik, bagaimana mereka memikirkan pekerjaan Tuhan, sementara mereka juga mengembangkan usaha mereka. Mari saat ini kita melihat bagaimana di sekitar kita, bagaimana pelayanan dari hamba Tuhan yang kita tahu membutuhkan pertolongan. Tidakkah kita memiliki rasa empati, rasa kepedulian dalam kehidupan kita untuk membantu mereka, membuka jalan bagi mereka untuk mengembangkan pelayanan mereka. Tidakkah kita digerakkan hati kita oleh Tuhan, oleh rasa kasih, rasa belas kasihan kepada anak-anak Tuhan yang ingin mengembangkan potensi mereka di dalam pelayanan, bahkan juga dalam pekerjaan mereka. Sementara kita punya link di satu daerah, punya link di satu institusi, apakah kita tidak memiliki empati atau kepedulian untuk menjalin link itu, relasi itu, untuk membantu anak-anak muda, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan ini untuk mengembangkan potensi mereka, mendapatkan kesempatan dalam bekerja dan juga dalam pelayanan. Ketika kita tahu ada hamba Tuhan yang akan pelayanan ke satu daerah dan kita punya kenalan di sana, bukankah kita bisa menggunakan relasi itu untuk membantu hamba Tuhan ini? Supaya ketika beliau tiba di sana, ada orang yang sudah menyambutnya, menjemputnya. Ketika beliau akan tinggal, ada orang-orang yang menyediakan tempatnya, menyediakan waktunya untuk menemani beliau, mengiring beliau dalam pelayanan. Sampai beliau selesai menyelesaikan pelayanan yang ada di sana. Ada gereja-gereja yang membutuhkan uluran tangan kita, saudara. Ada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan uluran tangan kita. Ada anak-anak Tuhan yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan ketika Tuhan percayakan kepada kita satu pelayanan, satu bidang usaha yang sudah berkembang dan kita mampu membantu orang lain, bukankah jauh lebih baik ketika kita membantu mereka juga, membuka jalan bagi mereka sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya bahwa kita, orang-orang percaya ini, anak-anak Tuhan ini, ada kasih Kristus dalam hati kita. Kita tidak akan pernah tahan membiarkan orang lain yang membutuhkan pertolongan, sementara kita bisa menolong mereka, tapi kita tinggal diam. Saya percaya kita tidak seperti itu, saudara. Kita punya hati untuk membantu. Kita punya hati untuk melayani. Dan perlu kita ketahui juga bahwa cara kita memperlakukan orang lain, itu menunjukkan bagaimana cara pengenalan kita juga akan Tuhan, saudara. Kalau kita sebagai pelaku usaha, bagaimana cara kita memperlakukan pegawai kita?
itu mencerminkan tingkat pengetahuan kita, kasih kita kepada Allah, tentang Allah, saudara. Jika kita sebagai atasan, atau supervisor, manajer, atau apapun juga, bagaimana rasa hormat kita kepada atasan, bagaimana perilaku kita kepada bawahan, itu mencerminkan pengetahuan kita akan Tuhan. Dan kalau kita sedang sebagai seorang pekerja, saudara-saudara, bagaimana kita bertanggung jawab, bagaimana kita memiliki integritas dalam pekerjaan kita, itu menunjukkan juga bagaimana pengetahuan kita akan Allah, bagaimana rasa kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita benar-benar memiliki pengenalan yang tepat akan Tuhan, pengenalan yang benar akan Tuhan, kita akan bertanggung jawab dalam pekerjaan kita. Kita akan bertanggung jawab juga dalam setiap aspek kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Perilaku kita kepada sesama pun juga tidak akan seenak udel kita sendiri ya, seenaknya sendiri. Bukan, tapi kita memberikan menaruh respek kepada setiap orang di sekitar kita. Yang kelima, saudara, di dalam setiap pekerjaan selalu ada ruang untuk melayani Tuhan. Di dalam pekerjaan, dalam setiap pekerjaan selalu ada ruang untuk melayani Tuhan. 1 Korintus pasal 16 ayat 19. 1 Korintus pasal 16 ayat 19. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Saudara. Aquila, Priscilla ini menyediakan rumahnya untuk jemaat-jemaat, untuk orang-orang percaya bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara. Pekerjaan mereka tidak membatasi mereka untuk melayani Tuhan. Selalu ada peluang bagi kita untuk memberitakan firman Tuhan, untuk bersaksi, untuk memberitakan kasih Tuhan kepada setiap orang dimanapun kita berada dalam pekerjaan kita. Saya kenal dengan seorang ibu di Malang, saudara. Beliau waktu itu ketika masih tenaganya masih kuat, beliau sekarang udah sepuh, ya umur hampir 80 tahun lah, beliau tidak bisa beraktivitas yang lain ya, selain beliau ada di tempat apa, dalam rumah saja ya. Tapi ketika beliau masih mampu, beliau jual gorengan, jual makanan di sekolahan. Setiap detik, setiap waktu yang beliau miliki tidak pernah luput untuk memberitakan bersaksi tentang kasih Tuhan. Kepada murid-murid, kepada guru-guru, kepada orang-orang yang beliau temui dimanapun beliau berada. Saudara. Beliau tidak pernah menyia-nyiakan waktu sedikit pun untuk memberitakan Injil kerajaan surga. Selalu ada ruang bagi kita untuk melayani Tuhan. Di tengah-tengah pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Di tengah-tengah usaha yang Tuhan percayakan kepada kita. Di tengah-tengah bisnis yang Tuhan percayakan kepada kita. Selalu ada ruang. Dengan rekan bisnis pun kita bisa bersaksi kepada mereka bagaimana Tuhan menolong kita di tengah-tengah kesulitan usaha yang kita sedang kelola. Entah itu kesulitan pemasaran, entah itu kesulitan modal, entah itu kesulitan merekrut tenaga kerja yang tepat, entah itu kesulitan mengembangkan usaha yang kita sedang kelola, dan bagaimana cara Tuhan menolong kita dalam semua pergumulan itu, kita bisa saksikan kepada rekan-rekan bisnis kita, saudara. Di dalam pelayanan pun juga sama. Selalu ada ruang bagi kita untuk melayani Tuhan. Di tengah-tengah usaha, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah kesibukan kita. Priscilla Aquila ini saudara, di tengah-tengah kesibukan mereka pun mereka masih menyempatkan diri melayani Tuhan. Mereka membuka ruang mereka, membuka rumah mereka. Dan kita juga percaya ketika Priscilla Aquila ini menyediakan rumah tuh orang-orang percaya beribadah, bersekutu. Bukan hanya ruang saja, tapi makanan, apapun minuman, pembentukan biaya pasti mereka keluarkan. Dan pada waktu itu jemaat mula-mula, mereka bisa biasa makan bersama-sama sebagai bentuk ibadah mereka, bentuk pelayanan mereka. Di tengah-tengah suasana makan bersama itulah mereka saling menguatkan, saling bersaksi, saling berbagi kehidupan. Bagaimana Tuhan luar biasa berkarya dan bekerja dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, mari kita memiliki satu komitmen dalam kehidupan kita. Bahwa di tengah-tengah pekerjaan yang Tuhan percaya kepada kita, selalu ada ruang untuk melayani. Kita lihat dalam kitab Pengkhotbah pasal 9. Kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi.
Selagi ada kesempatan, mari kita pergunakan ya. Jangan malas dalam bekerja, dalam pelayanan, jangan malas. Jangan suka menunda-nunda waktu. Apa yang bisa dikerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Jangan juga enggan untuk mengembangkan potensi diri. Jangan juga saudara menghindar dari pekerjaan-pekerjaan yang sepatutnya kita bisa kerjakan. Ada kalanya orang-orang tidak mau kalau itu pekerjaan bersih-bersih gereja, menyapu gereja. Wah itu pekerjaan hina, itu enggak level dengan saya, misalnya gitu. Kemudian ketika ada orang sedang membersihkan gereja, kita mulai menyingkir, menjauh, ya kan. Kalau yang tampil muka kita, tampil wajah kita, entah itu di depan altar, WL, singer, atau menyampaikan renungan yang kelihatan menurut kita, wah gitu ya, kita baru tampil. Bukan saudara, apapun yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sepenuh hatimu. Ya, kita percaya segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menolong kita. Jangan malas, saudara. Jangan menjadi orang-orang yang apa ya, tidak berguna, bahasanya tidak berguna. Kita malah hanya menjadi beban bagi orang lain sekitar kita. Di dalam pekerjaan kita menjadi beban, dalam pelayanan kita menjadi beban. Mari, saya percaya Tuhan itu selalu dan pasti memperlengkapi setiap orang percaya minim dengan satu perbuatan baik. Dengan satu talenta, dengan satu karunia, dengan satu kapasitas. Saudara. Tugas kita adalah mengembangkan karunia itu, mengembangkan potensi itu, mengembangkan kemampuan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang ini selagi ada kesempatan, mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Mengembangkan pelayanan melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Selalu ada ruang, saudara. Bukankah ketika kita rajin bekerja, ketika kita bertanggung jawab, melakukan pekerjaan dengan integritas kita, itu memuliakan nama Tuhan. Itu bersaksi kepada orang lain, betapa Tuhan hidup dalam kehidupan kita. Melalui kasih yang kita nyatakan kepada teman-teman kerja kita, relasi kita, teman kepedulian kita kepada sesama, menunjukkan bagaimana kasih Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Yang terakhir, menghidupi pelayanan dalam pekerjaan, membuka ruang untuk penginjilan dan menjangkau jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Menghidupi pelayanan dalam pekerjaan selalu membuka ruang untuk penginjilan dan menjangkau jiwa. Amanat agung itu tetap kita pegang teguh dalam setiap aspek kehidupan kita. Pergi, beritakan Injil, ya kan? Bersaksi kepada mereka, ajari mereka, muridkan mereka. Cara kita bekerja, ketika kita memiliki cara kerja yang efektif, cara kerja yang produktif, cara kerja yang efisien, kemudian kita ajarkan kepada orang-orang sekitar kita, bukankah itu memuliakan nama Tuhan, saudara-saudara? Sehingga hasilnya maksimal. Cara kita berperilaku, kita ajarkan kepada orang sekitar kita, bukankah itu juga memuliakan nama Tuhan? Dan bisa menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya di kesempatan yang indah ini, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita selama ini, sejauh ini, selalu ada kesempatan untuk memberitakan Injil. Menghidupi pelayanan dalam pekerjaan, selalu punya kesempatan dan ruang untuk menjangkau banyak jiwa. Manfaatkan sebaik mungkin. Jangan pernah sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada saudara. Pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saudara, pergunakan sebaik mungkin untuk memuliakan nama Tuhan dan menjangkau banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih buat pelayanan, buat pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami selama ini. Yang percaya Tuhan memampukan kami untuk menggunakannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Membawa banyak jiwa datang kepadamu Tuhan. Menghidupi pelayanan kami melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dengan kami hikmat untuk mengembangkannya dan membawa jiwa kepada nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.